wa an ya'taqida annal khalqa kullahum yamutuna inda inqidai a'malihim. Halaman berapa? 17. Wa an ya'taqida, dan wajib atas orang mukallaf bahwa meyakini, oleh orang mukallaf bahwasanya makhluk, kullahum seluruhnya makhluk, yamutuna yaitu akan mati oleh makhluk indan qidai a'malihim ketika habis umur mereka. Wa annal qabidha li arwahihim malakul mauti, dan bahwasanya yang mencabut bagi nyawa mereka yaitu malaikat maut. Wa huwa Azrail, yaitu namanya malaikat Azrail. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Ring, ring, ring. Saudara-saudara sekalian, berbicara ilmu tauhid, maka ada 3 tema pokok dalam ilmu tauhid. Yang pertama namanya ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ketuhanan, yakni sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Udah terlewat. Kedua namanya nabawiyat, hal-hal yang berkenaan dengan kenabian, yakni sifat-sifat wajib Rasul, sifat-sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz Rasul. Yang ketiga namanya sam'iyat, perkara-perkara yang tidak dilihat oleh mata tapi wajib diimani. Ini urusan dengan akhirat, di mana dimulainya dengan kematian. Sehingga orang yang umurnya 15 tahun ke atas, yang anjir dari 15 tahun belum wajib. Yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa makhluk yang punya nyawa pasti ngalamin mati. Yang punya nyawa pasti mati. Mati apa meninggal? Meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Mati. Iya mati. Ya terserah itu bahasa ya. Begitu bahasa Arab itu mau gitu. Orang Jawa pecah gitu ya. Gitu. Orang Jawa. Gitu. Jadi yang namanya yang punya nyawa pasti ngalamin mati. Di dalam surat Al-Mulk pada ayat 2 Allah jelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, dan sebab mati sebab hidup. Begitu. Jadi yang namanya makhluk punya nyawa ini, mau manusia mau bukan, kayak ayam, kambing, segala macam,
itu pasti bakal mati. Ini mah nih nggak begitu rumit di kita, walaupun nggak lihat, kita yakin bahwa orang hidup tuh bakalan mati. Cuman keyakinan ini harus diasah, harus diolah biar muncul cahaya. Cahaya dari keimanan bahwa makhluk hidup tuh yang punya nyawa pasti ngalamin mati. Apa cahaya yang muncul? Enggak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang kagak manfaat kala mati. Jadi enggak bakalan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak manfaat kala kita mati. Jadi tenang hidup begitu. Jadi tidak terlalu stres dalam jalan hidup. Begitu. Kan kita maklum nih, yang bikin stres itu kan satu, tekanan dana rendah. Benar? Apaan? Iya. Tapi kalau dia ingat kalau dia bakalan mati dan kita malu, ketika mati lah kan gak ada yang dibawa. Gitu boleh tanya amil tuh. Kira-kira di Ulu Jami orang mati tuh kain kafannya dikasih kantong kayak begini gak sih? Hah? Nah kalau kagak ngapain ini puyang-puyang ini? Begitu. Biasa. Pokoknya rumus hidup yang orang punya suatu saat kita pun punya. Berjalan saja. Yang penting jangan pakai baju di badan orang lain, nggak muat. Kalau mau berbaju di badan sendiri, jadi enak itu. Gitu. Karena kita melihat orang lain itu selalu enak. Karena kita belum ngobrol. Coba kalau ngobrol berdua sama dia, mumet juga dia. Begitu, kita cuma ngelihat doang. Hidup tuh begitu. Orang Jawa bilang apa itu? Sawang sinawang atau bahasa itu. Iya, pandang memandang. Cuma ngelihat doang. Bungkus casing. Maka kita yakini bahwa yang namanya kita ini bakalan mati. Bakalan mati, nggak lama di dunia, nggak lama. Sementara kalau kita di dunia ini paham kita sementara, maka musibah yang menimpa kita juga jangan kita anggap abadi. Itu juga sementara. Jadi biasa aja, sementara. Kayak pemilu nih, sementara. Jangan sampai musuhan. Segrup masjid aja ribut gitu. Masjid begitu, kayak begitu, ribut begitu, ribut. Mau ngapain? Sementara habis 14 Februari juga udah pelaporan pada semuanya. Padahal biasa aja, nggak usah terlalu dimumet-mumet ini. Jadi kita nggak punya begitu. Jadi biasa aja, begitu hidup. Biasa aja. Jangan sampai diajak selamat, nggak mau. Nanti begitu. Jadi biasa aja. Orang sebentar toh, 14 Februari udah habis. Begitu hidup. Kita orang ini bakalan mati. Karena kita ini bakalan mati, kita sadar. Begitu, karena kita bakal mati. Apa yang kita bakal bawa? Ini yang paling pokok. Jangan sampai umur yang ada nih hanya menambah pundi-pundi dosa. Begitu, dan itu kerugian bagi kita. Kesadaran kita bakal mati itu, mohon maaf, ngomongin mati itu bukan membuat orang jadi down, bukan. Kalau dia paham. Justru ngomongin
mati itu membuat orang jadi semangat. Untuk ngegambarin mati, biar mengerti nih tentang mati. Saya mau gambarin sederhana. Saya demen ilustrasi. Kalau kita jadi pegawai negeri, ada namanya masa purna bakti atau pensiun. Pensiun umur berapa Ustaz Gunaya? Pensiun 58, 60 ya? Iya baik, 60. Itu pensiun 60. Artinya kalau ngomong pensiun itu 60, begitu umpama kita ambil 60, ada yang 58, 60. Itu maknanya kita diterima kerja jadi PNS begitu, atau dalam satu instansi apa aja. Itu yakini dengan kita diterima itu ada lowongan kosong yang kudu diisi. Salah satu pengisinya kita, dan klausulnya udah ada bahwa ada batasnya Anda kerja sampai 60 umur Anda. Kalau sekarang kita baru diterima jadi PNS umurnya kita 40, maknanya 20 tahun lagi kita bakalan pensiun. Begitu. Kalau sekarang umurnya kita 30, berarti 30 tahun lagi kita mau pensiun. Dari sekarang baru masuk ini kita sadar bahwa kita jadi PNS tidak selamanya. Kita jadi tentara enggak selamanya. Purnawirawan. Kita jadi polisi enggak selamanya. Di pejabat enggak selamanya. Kesadaran bahwa kita bakalan pensiun membuat kita kerja semangat. Lihat orang yang nggak sadar kalau dia mau pensiun, dia nyantai. Mohon maaf bahasa kampungnya hura-hura, senang-senang, satu minggu ke puncak kemana. Mau ngapain? Numpang tidur doang dokter. Tidurnya apa? Melotot. Merem juga saya yakin. Merem apa melotot kira-kira? Merem. Kalau tidur dulu Jambi melotot apa merem kira-kira? Merem sama aja. Dia begitu sama aja. Nyantai yang penting kita hura-hura, senang-senang jalan-jalan, senang-senang. Begitu. Nah sekarang udah umur 58. Itu maknanya 2 tahun lagi pensiun. Mulai stres karena dia mikirin pensiunnya 2 tahun. Begitu. Kenapa nggak dari baru masuk? Begitu. Dari masuk nggak bakal stres. Emang persiapan ada. Udah kurang setahun baru. Waduh, bagaimana? Salah. Coba duit kemarin tuh. Yang buat itu di hotel, buat ini, buat jalan, buat ini, kuliner, tetek pengek, dikumpulin. Ya Allah, udah kebeli tuh bener-benernya 3. Gitu. Kalau dikumpulin, kenapa dia tidak mikirkan itu dulu? Nah, percis orang hidup. Kenapa ingat matinya ketika udah mulai batuk-batuk? Bener nggak? Iya, udah senja, udah umur 60, baru dia sadar kalau dia bakalan mati. Begitu, loh, keliru ini. Udah nggak ada lagi, udah umur 60. Loh Tuhan, saya tobat Tuhan, kasih sembuh kaki saya nih Tuhan. Saya mau ke masjid, kan jalan juga susah kalau begini kotek-kotek begini Tuhan. Sembuhin lah. Nggak usah begitu. Itu namanya dia salah berpikir mundur. Terima kasih Tuhan. Saya dikasih kaki ini kotek-kotek kayak begini. Makasih ya. Coba kalau masih segar, saya terlalu mulu ini. Mainnya. Untung begitu. Muara gempong cuma mancing doang. Begitu. Untung aja. Begitu. Jadi kita jangan mundur berpikir. Kita ingat bahwa kita bakalan mati. Kita yakini kita bakal mati. Keyakinan bakal mati ini bukan membuat kita pesimis, dong ngomong mati, bukan. Supaya hidup kita tertata. Kita ini berjam, begitu. Dan kita itu ngejar mati, bukan mati ngejar kita, nggak ada. Ini yang kelirunya. Kita nggak pernah dikejar-kejar oleh mati, enggak. Kita marahin mati. Nggak ada yang dikejar-kejar mati. Mati mau diem aja. Hah? Iya, ini setar nih. Brojol berarti setar. Wilaga, lahir. Ini namanya mati.
Ini umur namanya 60. Nah kita terus jalan, ini 30, berarti separuh lagi 40. Terus aja kita mau di finish. Mati itu finish. Finish itu diem aja. Yang gerak kita. Kita tuh marahin finish. Nggak ada mati marahin kita kan. Kita yang paling mati. Itu kayak begitu. Dan ini kita harus sadar. Muslim itu cerdas. Karena dia bakal mati. Apa yang saya bisa bawa di dunia ini untuk di akhirat nanti? Nah itu dia berpikiran. Jadi apa? Jadi hidup nggak puyang-puyang apa? Orang ngomongin kita ya biarin aja, mulut-mulut, suka-suka, begitu. Orang kita bakal mati. Yang dihisab dia, yang minta dia bakal udah. Jangan dipuyang-puyang. Ini hidup supaya kita enak hidup kita ini. Begitu, masanya duit kita ini ya Allah banyak banget nih, bon banyak banget, giro pending lagi, giro pending ya Allah. Ini mau ngapain ini semua saya kosong. Ini ngapain? Kan ini bikin pegel, nah, dia nggak bikin pegel, kitanya yang bikin pegel, dia kagak bagaimana lah. Justru kita mengingat dia aja nggak ingat kita, nomor teleponnya udah ganti, nomor telepon dia, ditelepon susah. Mananya dia pengen ingat kita enggak? Kagak dia Allah ingat kita lah, kita ingat dia. Tinggian dia, tinggian kita. Tinggian dia yang kita ingat, kita juga ingat diri kita. Kita ingat dia mulu. Masalahnya duit kita ada akhirat. Biarin aja. Begitu. Anggap aja dulu kita nyolong jamu kan. Jadi begitu aja. Jangan puyeng itu. Begitu. Jadi jangan ini udah. Oh enggak, saya dari kecil gak boleh nyolong jamu. Ya udah simpan kita di akhirat. Oh nggak ada akhirat, udah mati. Ngapain kita itu dipikirin? Jadi orang kita masih hidup, oksigen Allah masih kasih gratis, lupa adanya lah Allah. Apa Allah tidak terlihat ya begini. Jadi susah kita ingat bahwa kita baru mati tenang. Mau ngapain lagi itu gitu. Jadi kita harus cari nipu di kebaikan. Dan kapan kita mati? Ketika umur kita habis. Kita harus pahami ada umur, ada usia. Kalau usia itu nambah, kalau umur berkurang. As-sinnu yazdad wal umru yanqus. Usia itu nambah, umur berkurang. Nggak ada nambah umur, nggak ada, berkurang. Jadi usia itu dari setar ngitungnya. Ini usia itu dari sini, namanya usia. Ini lahir gitu, lahir. Mati itu finish. Umur itu ngitungnya dari sini. Umur dari sini. Waktu kita mau beronjol dari umur 4 bulan di perut ibu kita udah dikasih gambaran sama Allah. Ini orang malaikat kasih umur 60 tahun. Ini orang kasih umur 70 tahun. Ini orang kasih umur 30. Itu sebelum kita lahir. Udah praktek. Enggak geser-geser. Udah praktek. Dan itu udah peraturan. Begitu. Nah, yang nambah itu usia. Kita sekarang sebulan, ntar 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu usia. Bukan umur. Usia namanya. Cuman bahasa Indonesia nyebutnya umur. Umur berapa? Begitu. Kalau umur nggak tahu kita. Usia berapa? Cuma ini bahasa bisa. Sin bahasa. Usia. Umur itu batas kita hidup. Umur berapa? Tahu. Begitu umur kita tahu. Usia kita tahu. Begitu. Itu usia. Dalam 30. Umur kita 60, kan tinggal 30 lagi. Sekarang 31, tinggal 29. Sekarang 40, tinggal 20. Sekarang nih malam ini umurnya 59. Nah kan tinggal berapa? Kan setahun. Sekarang ini 59 tahun, 11 bulan berarti tinggal 10. Begitu. Sekarang ini 9 tahun, 11 bulan kan begitu. 29 hari berarti tinggal. Jadi biasa. Manfaatin dari umur yang ada. Yang paling enak dari Nabi, innamal a'mal bil khawatir.
Tuhan tuh lihatin catatan orang di ujung, lihatin orang. Pak Jokowi kalau dia dipuji sama orang sekarang di ujung, netral nggak? Begitu. Ujungnya dia. Kalau dia kata, oh dipuji di celah-celah orang, bisa aja berarti dipuji-puji. Orang tuh lihat ujungnya. Kita begitu, jadi jangan takut masa lalu kita. Udah biarin itu bagi catatan hidup kita. Sekarang aja umur yang ada ini kita manfaatin. Itu yang dinilai nanti. Begitu. Ujungnya, ujung. Dan ini penting. Dan kita nggak bakalan mati sebelum umur kita habis. Itu catatannya. Kalau kita masih hidup, umur itu habis, itu maknanya rezeki kita masih banyak. Begitu aja. Ini masih hidup nih yang aja. Ini yang aja nih. Hidup nggak ini? Saya ngeri yang diam-diam ini mati jangan. Hidup nggak ini? Hidup. Alhamdulillah. Itu rezekinya masih banyak. Masih banyak. Jangan takut. Allah langit yang kayak begitu aja Allah openin gede begitu. Gajah lebih gede dari kita badannya Allah openin. Masa masih kita doang kagak. Yang tenang aja. Jangan dibikin puyang-puyang. Nah, hidup itu biasa. Begitu. Jangan. Karena kita puyangin jadi puyang sendiri. Jangan buruk sangka sama Allah. Baik sangka. Harapan itu ada. Jangan kita ini hidup biar tidak puyang-puyang amat. Jangan. Kalau kita nyalon dewan nih, kalau belum 14 Februari terus berdoa, berikhtiar, belum, jangan nyerah. Waduh udah payah, jangan, belum, entar takdir bakal kita lihat di pada terjadi apa kagak. Dari sana, kayak begitu. Kalau kita belum mati, nanti hidup. Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini bukan untuk susah. Orang bumi buat kita pijakan Allah ciptakan. Makanan kita udah tahu, maka kita ini dikasih roti, ya Allah biar bisa kaleng nih. Ditanya udah makan belum? Belum. Makan kita nggak bakal dilahirin dia Belgia gitu, Inggris kagak gitu. Udah ini 10 jamnya aja. Begitu. Kenapa? Nasi udah nasi. Nggak punya sawah, masih makan nasi apa detik ini? Mengapa ini goyang-goyang? Air udah Allah kasih, bumi udah Allah kasih, makan kalian kita ada. Ini orang nih kayak ini mana suluk, masa semur jengkol aja. Emang yang nanam kita kagak? Mana? Ikan Allah munculin apa itu Allah kasih. Tinggal kita syukur doang sama Allah, makasih ya Allah. Ya Allah, ikan kita empang gak punya, tambak gak punya, masih makan ikan. Kandang ayam gak punya, masih makan. Begitu, ya Allah. Biar ayam gak ada telur, kan dulu ayam, masih makan telur. Telur mata sapi. Apa aja, itu dari Allah itu. Allah siapin. Buat siapa? Buat kita, muliain kita. Tinggal kita muliain Allah. Itu yang paling pokok amat. Yakini kita bakalan mati. Kapan mati? Ketika umur kita habis. Jadi jangan kita frustasi dengan kita dagang lebih hari ini. Hari ini dulu, besok untung. Begitu. Jangan down. Begitu. Banyak yang down itu banyak. Begitu. Iya, itu yang dia bikin mati. Padahal orang dagang sebelum dia dagang udah ada rumus orang dagang kalau gak untung rugi biasa. Kalau rugi biasa. Makanya kalau untung jangan diunjukin. Pas untung diunjukin langsung aja udah martir Fortuner segala macam. Besok diseret lagi karena mandek. Nah gitu barang tarik lagi kata orang. Kok pakaiannya sekarang combang camping, lecek dekil kumel. Rambut aja kacang udah kayak sufi, dia solid finansial. Jangan diunjukin, jangan biasa aja. Jangan tunjukin kesusahan kita, jangan. Sebagaimana kesenangan kita biasa aja normal. Itu. Lihat tuh pelamar-pelamar kerja, bukan diunjukin kalau dia susah. Datang ke Sudirman ke Tamrin pakai apa? Jas, dasi, tas.
duitnya banyak, bukan mau melamar kerja. Kenapa? Emang gak boleh nunjukin susahnya dia. Coba pakai cepit, gitu, mereknya swallow, bawahnya pakai peniti, bawahnya tuh, begitu. Datang ke Sudirman Tamrin, kira-kira diterima nggak? Lah kagak. Anda nunjukin susah, ini pengemis nih, begitu. Padahal yang pakai dasi itu pengemis juga, pengemis pekerjaan, tapi nggak nunjukin susah diterima. Itu, jadi kita jangan nunjukin apa, biasa. Nyantai aja, nyantai. Begitu itu. Agar supaya enak hidup kita. Diajak makan ya sama teman kita. Makan, tak sambil, makan. Habis itu keluar foto. Depan itu tulisannya foto. Ntar minggu depan share fotonya. Makan, apalagi di kasur. Emang kaya nih orang ini. Agak setia banget sama teman gue, gak ajak-ajak. Tuh. Itu bermasalah dia orang tidur di kasur, dia mengupload doang. Itu begitu. Makan durian, ada kulit durian, ada durian. Lewat pasar bayar, foto aja cekrek. Gitu. Beli mau kagak? Sharing guru. Ntar orang berdua. Yo, duitnya banyak. Amin, amin aja. Begitu. Kalau kagak, yang gambar doang. Begitu. Banyak tuh orang. Nulis status. Jadi gitu tuh temennya. Jadi kurang aja dia ngata-ngatain gua. Kagak. Lu disuruh ngintip, kagak sama dia. Lu nyanyi yang menjadi masalah, namanya baperan. Ini yang jadi repot. Ingat kita bakalan mati. Orang yang bakal mati itu emang hidupnya nggak mau waktunya dibuang. Karena kita dikejar sama waktu. Gak mau jam sekian. Itu udah waktu. Kalau kita waktunya selalu kita udah repot. Demennya kongres, kongkong orang beres. Nah, ini susah. Kayak begini susah hidupnya. Jangan manfaatin. Begitu. Saya belum pernah temukan orang-orang yang sukses itu orang yang demennya kongkong. Enggak. Saya belum pernah temukan. Kelihatannya doang kongkong. Ada teman kita kongkong siang, malamnya. Karena dia main saham. Sahamnya luar negeri Amerika. Itu malam dia. Melek pagi tidur. Begitu tidur, asal bangun, malah melek kamu kerja. Ada yang gitu. Kan kita beda sama dia. Begitu, enaknya dia begitu. Jadi manfaatin kalau kita nggak bisa. Begitu. Hidup ini supaya kita sukses, pilihannya dua. Terserah kita mau pilih mana. Silakan bersaing dengan tukang ibadah dengan ibadahnya, atau kita bersaing dengan tukang maksiat dengan istighfarnya. Silakan kita mau ngambil yang mana. Kita mau bersaing sama tukang ibadah dengan ibadah. Silakan kita bersaing sama mereka. Mereka tahajud 100, gua 200. Silakan, boleh. Dia baca Quran sehari sejuz, gua 3 juz, boleh. Ataukah kita mau bersaing dengan tukang berbuat dosa dengan istighfarnya. Si Anu nyolong sendal, istighfarnya 5.000. Sendal doang, cepit, kaki dan ekornya 10.000 begini. Ini hidup. Ngirilah sama ibadah orang, jangan ngiri sama dunia orang. Capek. Hidup ini terus berputar. Normal saja, normal saja. Pokoknya kunci hidup biar kita enak tua. Begitu. Komentar orang nih. Kalau orang berkomentar baik sama kita, waduh abang hidupnya enak, kita jawab amin. Begitu aja. Waduh abang ini kaya udah kayak ente dagang apa bisa dah. Kan enak di kopi, doain. Udah gitu. Amin sama doa. Ini ngaji nih. Kalau kita kagak bisa, waduh repot kita. Ada teman kita baru masuk ke masjid, tumben dong ngaji. Lu udah mau mati, begitu. Kita jadi mundur lagi. Emang kadang begitu, doain dari istiqomah, begitu jawabnya. Gua gedek lah. Kau ke masjid, kenapa dikatain mulu begitu? Emang gak kuat mental orang. Maka kita terus kuat. Kalau orang ngomongin kita nggak enak, kita jawab doa. Doain. Tumben lu sholat, doain dari istiqomah. Gitu. Begitu. Nih cakep nih, jangan maghrib doang lah, tambah isya. Amin. Jadi enak-enak. Jadi hidup nggak pegel.
Dia habis ngatain tidur aja kita mesti merem begitu. Mau ngapain hidup? Capek apa yang begitu capek. Mikirin orang yang agak mikirin kita lah, enak di dia. Rugi kita. Kita ingat bahwa kita bakalan mati. Ini saya pengen nanti kan buka doang di masjid tenang, pulang puyeng lagi. Dari kamu udah tenang bahwa pulang insya Allah yang tenang itu benar itu yang tenang sama aja. Kalau mau dikeluhin manusia itu mesti mengatur innal insana kabad. Manusia itu berkeluh kesah itu sifat dasar. Tinggal kita bisa menguasai. Begitu. Itu begitu. Mau nggak? Begitu. Ini semuanya. Dan kita bakalan mati. Kapan mati kita? Ketika habis umur kita. Kalau belum habis, nggak bakalan mati. Ada disebut namanya mati suri. Apa itu mati suri? Jam, nyangkut, jam. Merah-merahnya. Kalau nyangkut, copot aja, putar lagi. Itu mati suri, belum mati. Dia hidup 2 kali. Itu istilah. Kemarin mengalir. Sekarang datang lagi, habis dia ini, dia pergi, dia bebenah, datang. Sekarang udah bisa ceramah, bisa kemana. Namanya hidup 2 kali. Begitu itu istilahnya. Nah, orang hidup ini cuma sekali doang. Kalau mau 2 kali lagi lah. Tapi semua juga sekali. Hidupnya nggak perlu 2 sampai 3 sampai 4 5 kali nggak perlu. Sekali aja. Asal dijalani dengan benar, hidup sekali ini sudah cukup. Asal dijalani dengan benar. Nah, kita jadi yang ini. Jangan banyak mengomentari orang lain. Jadi sendiri aja. Apa yang kita udah capai, apa yang kita harus lakukan besok dengan umur yang tersisa ini, apa yang harus begitu deh itu. Ini yang penting. Nah, siapa yang menyambut nyawa kita ketika kita mati? Kata Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum." Yang mewafatkan kalian malaikat maut yang ditugas. Namanya malaikatnya namanya Azrail. Orang kita sebut namanya Israil. Bahasa Arabnya Azrail. Israil lah yang nyambut kita punya nyawa. Nyambut. 2 model nyambutnya. Ada nyawa itu dicabut itu kayak rambut yang di adonan. Ini adonan tepung, ada rambut kita cabut. Goyang gak itu adonannya? Enggak. Ada yang dicabut nyawa itu kayak besi di kulit kambing busuk. Waktu ditarik ngikut. Itu cabut nyawa. Dan nyawa itu waktu dicabut lebih sakit dibanding dibacok 300 kali. Katanya dibacok 300 kali masih dikit, masih ringan, enggak sakit. Sakitan dicabut nyawa. Kayak kita hidup, urat kita ditarik pakai tang. Itulah nyawa kalau dicabut. Maka malaikat maut yang nyambut. 4 tanjakan, 4 periodik. Pertama dari kaki ke dengkul, dan dengkul ke perut ke dada ke ubun-ubun. Kalau di atas baru malaikat maut. Cabut nyawa tuh prosesnya begitu. Baru nyawa. Ada pegang kakinya. Dingin. Kalau tak lama mau mati. Gitu. Dan dipegang kakinya, terdingin lagi. Begitu. Itu dari kaki dulu. Emang tidak begitu. Dari kaki. Begitu. Ini masih hangat. Iya, kalau baru mati masih hangat. Nyawa tuh tidak. Yang cabut malaikat maut. Dan bumi di mata malaikat maut segede nafas. Piring. Ini bumi, ini dunia ini segede piring. Jadi jangan dikata.
Ada di Amerika, sama di Indonesia gimana nyabutnya? Kudu legali, nggak kagak saya piring tinggal ciduk doang. Orang dia, jadi begitu. Itu malaikat maut. Waktu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut bagaimana cabut nyawa, nah malaikat maut jawab, ya Rasulullah, kalau belum habis rezekinya, jangankan manusia, nyamuk, saya nggak bisa cabut nyawanya. Kalau belum habis rezekinya, nggak bisa. Makanya ada nyamuk tuh, yang orang udah kesel banget, nggak kena, rezekinya masih banyak, begitu. Kayak begitu. Jadi kalau rezeki masih banyak, bakalan mati orang. Jadi kalau kita masih hidup, ini tanamin di hati kita, rezeki kita masih banyak. Begitu, masih banyak. Allah masih open. Jangan takut. Jangan takut. Dalam hidup serahkan segalanya kepada Allah. Dalam problem hidup. Dan kita kudu yakin malaikat mautlah yang cabut kita punya nyawa. Ada akuannya, ada akuan. Dan malaikat maut itu ke ujung-ujung datang sama kita. Jadi normal, kayak pemilu aja, kan nggak langsung. Pemilu itu, dulu kampanye dulu. Namanya kampanye itu pesan-pesan bentar lagi mau pemilihan. Namanya kampanye, begitu namanya. Malaikat maut juga sama. Kalau mau datang itu kampanye dulu, ngasih pesan. Begitu disebut bahasa Arabnya rusulul manun, pesan-pesan kematian. Itu malaikat maut. Nggak ada malaikat maut ujuk-ujuk, kasih pesan dulu. Begitu. Model mana tuh surat-suratnya? Itu rambut dari hitam jadi putih. Itu namanya surat malaikat maut. Kata malaikat maut, bentar lagi gua datang dengan rambut hitam jadi putih. Begitu. Itu maknanya isyarat bentar lagi malaikat maut mau datang. Udah kudu hati-hati. Kudu kita mengatakan selamat tinggal dunia hitam. Perubahan. Selamat datang dunia putih. Kudu mainnya ke tempat-tempat yang putih, ke masjid, musola, majelis. Mainnya udah. Bukan muda lagi masalah. Kalau anak muda diajak ngaji nih, tau ngaji yuk. Entar aja deh kalau udah tua. Bagus, masih mulia. Mulia di mana? Niat. Kalau udah tua mau mati, itu mulia niat. Cuman yang tua ini kok ngaji yuk, entar aja kalau. Ini kalau apa kira-kira? Kalau muda, kan nggak mungkin. Kalau apa kira-kira? Udah nggak ada lagi. Kalau mati nggak ada ngajiin namanya. Begitu. Nggak ada pakai kalau. Itu udah tua muda main ke masjid. Enak. Jadi kalau kita main ke masjid itu, main ke majelis, baca Quran, baca sholawat, itu paling enak sudah. Jadi ada orang doyan durian, dikasih makanan durian, pas dah? Pas. Ada orang gak doyan durian, dikasih durian, bagaimana kira-kira? Hah? Kalau dimakan bagaimana kira-kira? Muntah. Kenapa muntah? Enggak doyan, begitu kita. Kalau kita hidupnya enggak doyan nama masjid, pas mati disolatkan di masjid, marah-marah. Bukan ini nih saya mainnya di danau begitu. Begitu. Tahu danau enggak? Begitu saudara. Tapi kalau kita biasanya main di masjid nih, mati dibawa ke masjid, pas. Emang ini kedoyanan kita. Dibacain Yasin, pas. Emang hidupnya juga sering baca Quran. Bacain sholawat, pas. Emang hidupnya baca sholawat. Begitu. Maka ketika dibacain Yasin marah-marah. Kita dong kagak dengar marah-marah, bukan ini. Saya pengennya jadi pongan. Maka mumpung dikasih umur ini,
kita harus main ke tempat-tempat yang lain. Ngegantiin dulu dah. Jangan ditanya ke duit yang digunakan buat yang sia-sia udah banyak banget kan. Kita punya handphone, pakai tuh yang bagus-bagus. Handphonenya abang kita ini punya channel yang di Sob ini. Apa tuh judulnya? UFA TV. Nah, itu bisa diulang, dibantuin sebarin, manfaat. Biar kuota kita ada ganjaran dan nge-share yang agak-agak begitu. Gitu, nge-share yang agak yang bagus apa begitu. Gitu. Yang nggak jelas kalau di-share begitu. Jangan akhir hoax. Begitu jadi ribut aja orang. Begitu, coba lihat kayak corona. Di RT sekian terpapar, takut. Dan corona bikin orang nakut-nakutin aja. Maksudnya diumumin di RT sekian sembuh sekian, hilang. Berarti saya juga sembuh begitu. Jadi yang menarik kita nyebarin lumayan ganjaran supaya kita ada manfaat dalam hidup ini. Wa anal qabidu li arwahi malakul mauti, kita kudu yakin yang nyabut kita punya nyawa namanya malaikat maut. Wa wa Azrail, malaikat maut itu nama aslinya namanya malaikat Azrail. Begitu saudara. Kita lah karena itu mumpung kita diberi umur oleh Allah, maka kita kudu dimanfaatin umur yang ada. Hidup kudu kita benar-benar hidup. Jangan sampai hidup kita tidak ada artinya. Kerugian. Hidup kita bermanfaat di mana saja. Saudara dagang, niat berdagang, ngamalin ajaran Nabi, Nabi juga dagang. Saudara jadi pejabat, Nabi juga jadi pejabat. Jadi presiden dunia, memimpin Islam. Yang jadi kiai, Nabi juga ngajar. Begitu. Jadi anak, Nabi juga anak. Kamu orang tua bagaimana? Kalau kita jadi orang tua, Nabi juga punya anak, bagaimana? Kalau kita jadi suami, begitulah kita hidup. Jangan jauh-jauh. Agar supaya kita dan bagi kita yang amalnya dulu banyak sia-sia, untuk mengejar amalan yang sia-sia supaya kita bisa balik lagi memanfaatkan waktu yang ada, banyakin baca sholawat. Tidak lagi. Baca sholawat itu luar biasa untuk menutup umur kita yang banyak sia-sia, supaya kita disolawati oleh Allah. Kata Nabi, man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang baca sholawat kepadaku sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10. Siapa yang 10 kali, Allah bersolawat 100. Siapa yang 100, Allah bersolawat 1000. Kalau kita udah sholawat 1000, kagak bakalan mati sebelum diwujudin surga. Udah lihat surga tempat kita, baru kita bakalan mati. Kalau orang baca sholawat 1000, pasti melihat surga tempatnya dia di akhirat. Baru mati, begitu. Baru mati, itu begitu. Dibocorin dulu. Kalau 1000 baca sholawat, kita bisa apa ya? Terserah. Ngegantiin umur kita yang banyak berbuang sia-sia. Banyak baca sholawat daripada bengong-bengong yang pendek ya sholawat malam saya bengong aja kalau TV dia tiduran kita sholawat aja. Ngegantiin umur kita yang sia-sia. Di samping manfaatnya banyak supaya kita diberesin urusan kita mau. Singkatnya, dengan kita ngaji malam hari ini, hendaknya kita mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kalau kita mati. Kalau kita kerjaan itu nggak ada manfaat, kalau kita mati kurang-kurangi. Kalau tinggalin sekaligus berat kita, berat berproses, kurang-kurangi, yang sia-sia. Yang tadinya tiap minggu ya 2 minggu sekali. Begitu, karena kita sulit untuk langsung banting setir, itu manusia sulit. Begitu, dah kita jalan-jalan bisa tiap minggu belasan sekali, bisa sebulan kali 20. Atau kalau kita masih hobi jalan-jalan diganti, yang ada jalan-jalan yang bermanfaat, ziarah ke orang soleh. Kemana ke Bali? Wah, di Bali aja banyak, mau di Karanganyar, mau di mana aja banyak. Ada di Bitu, ada di Binpaki, macam-macam. Ada saya mau di mana aja. Ada. Kalau nggak ada wali pun ada, banyak wali-wali. Kalau kita itu tidak manfaat, begitu.
jalan-jalan. Atau kita ke puncak ya silakan sholat tasbih, baca Quran ke, hataman Quran ke, di puncak Jawa Tengah nggak apa-apa. Jadi jalan-jalan tapi ada nilai manfaat. Itu ada sesuatu yang punya manfaat. Jadi biar enak kita hidup. Jadi ada nilai manfaat, kan bagus. Nilai manfaat, begitu nilai manfaat. Tapi kalau bicara sedekah sekarang ini banyak banget yang sedekah. Sekarang kayaknya udah Ramadan sampai 14 Februari. Orang sedekah banyak. Nanti di ibu itu saya dengar minyak aja nggak beli. Jadi banyak yang beli minyak. Begitu. Mungkin maksudnya minyak itu licin kali ya. Kalau minyak kan licin ya. Begitu kan begitu maksudnya. Itu kayak begitu. Banyak sekarang. Udah Ramadan aja ini. Suasananya udah Ramadan. Jadi orang banyak yang berbagi. Begitu. Kadang agak minta pun ditawar-tawarin. Gitu begitu. Sekarang ini kayak begitu. Pokoknya kalau dibagi pun diterima aja. Minta mah jangan. Kalau dibagi pun terima aja. Hormat kalau dibagi kan. Tapi minta mah jangan. Kurang bagus. Kalau dibagi aja. Itu nggak apa-apa. Ini mumpung zamannya lagi Ramadan. Orang banyak yang berbagi. Itu udah 14 Februari enggak? Begitu. Udah lewat. Hah? Iya begitu. Kayak begitu. Dah, segini aja lah kaji kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya? Apa itu? Silakan. Baik. Jadi umur ini. Iya betul. Betul. Iya baik, itu sebetulnya enggak juga. Umur itu dapat, nggak bisa ditambah. Jadi tambah itu kemanfaatan umur, kemanfaatan umur. Jadi kita minta itu keberkahan dari umur. Jadi sehingga umur ini sebentar, kayak wali-wali itu bentar doang, bentar doang. Imam Syafi'i aja 45 tahun. 4 berapa Imam Syafi'i itu berapa umurnya? Lahir 150, wafat 204. Itu 54. Begitu, 54. Parah. Imam Ghazali juga begitu lah betul. Muda. Imam Nawawi yang beliau itu sore itu 45. Udah wafat, tapi hidup terus. Gitu, hidup terus, begitu. Artinya apakah kita boleh minta doa dengan panjang umur? Begitu pertanyaan. Boleh saja. Begitu. Nanti keputusan nanti Allah bakal berikan keberkahan. Kalau panjang doang gak ada isinya juga, buat apa begitu? Gitu. Kemarin juga ada yang minta panjang umur sampai 3 periode. Udah dikasih juga yang udah balasnya. Begitu. Udah bisa. Begitu. Tapi bisa biar berkah ini. Makanya paling tidak anaknya aja suruh gendong orang. Lu gendong anak gua aja kan gitu. Gitu. Hah? Namanya juga usaha. Iya kayak begitu. Namanya juga usaha begitu. Bisa jadi. Tadinya musuh bapaknya, akhirnya gendong anaknya, bisa jadi. Itu bisa jadi. Jadi artinya boleh saja kita minta panjang umur, tapi keputusan akhirnya oleh Allah adalah nanti kita diberi keberkahan umur. Andai ada orang dikatakan dengan sedekah umur bakal nambah, begitu dengan satu rahim umur bakal nambah. Ini bagaimana? Ini maksudnya pada qadha mu'allaq namanya. Bukan qadha mubrom, tetap aja finishnya ada. Bukankah tidak diselokkan juga doa? Betul. Tapi doa itu juga baru ditakdir. Kalau ditakdir kalau bisa doa juga dia. Andai orang ya Allah panjang umur saya, nggak bakal bisa ngomong gitu kalau Allah nggak takdirin. Pada hakikatnya pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai orang doa panjangkan umur kami, boleh saja begitu. Pada hakikatnya umur ya udah ada batasnya. Batasnya begitu kayak gitu. Mau dipanjangin bagaimana juga tetap saja segitu. Gitu. Sebetulnya rumusan bukan pada panjang umur, tapi pada kualitas. Dari kata sebentar, dipuji tidak Gus Dur. Polisi aja naik 2 kali. Begitu Gus Dur sebentar jadi itu naik. Enak kan Gus Dur. Jadi PNS naik 2 kali katanya begitu. Jadi kualitasnya itu bukan kuantitas. Umur ini bungkus karung. Jadi jangan di karungnya, di isinya.
diisi. Ini yang paling penting. Kualitas umur itulah bentuk keberkahan. Kurang lebih demikian. Wallah. Sudah ya. Ayo baik. Ya. Kondisi berkait. Siap. Bertanya mengenai tadi yang anak muda ditanyakan. Iya. Dulu ada beberapa kayak gitu karena mungkin kan ada budaya kita itu mau sukses yang benar, ada yang bilang itu di 40 aja apa kayak gitu sama Yesus dia 40 kita berpikir gimana ya? Oh iya. Jadi artinya kalimat umur 40 itu maksudnya umur di mana kita masih segar-segarnya. Itu bahasanya begitu. Tapi tidak kayak begitu. Jadi kalau kita mau doa saja, bisa saja kita enggak sukses dari kita, tapi dari anak bisa. Kita enggak kebangun rumah, kita minta rumah Allah, Yasin, segala macam, tapi anak kita yang bangunin bisa. Artinya kita enggak perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalimat itu kalimat umum. Sukses dan tidaknya di batas usia 40. Maksudnya kalau udah lewat 40 ini loyo. Begitu. Berat. Mau sekencang apapun jalannya kalau udah 40 udah susah. Jadi kalau orang muda umur udah senja itu yang paling banyak itu ambeknya. Cepet ngambek. Itu kalau umur itu begitu. Itu normal. Normal enggak siapa aja enggak. Kita nggak ngomongin capres enggak. Ngomongin umum. Kalau itu udah begitu. Kalau orang udah senja itu yang paling banyak kayak bot. Karena Qurannya bilang wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalq. Orang kalau udah umurnya lanjut dibalikin kayak bocah. Bocah itu tukang. Orang udah tua tuh ngambek. Pengennya diangkat-angkat, diangkat. Itu begitu. Maka kalau saudara ini punya orang tua yang udah senja, saudara harus ingat ini anak. Kalau orang tua hati-hati. Iya aja. Kalau nggak ribut mulu sama orang tua, capek. Pegel juga nanti. Jangan kayak anak. Dia baik. Dia kira kayak gitu. Iya. Gitu. Emang begitu. Kalau udah tua. Jadi kalimat itu benar. Begitu maksudnya cuman pemahaman kita jangan mana sekarang saya umur 50, waduh saya itu tidak sukses nih, tidak begitu. Kalau udah umur sekian tuh udah berat, badan tuh udah banyak penyakit. Jadi belanjanya beda. Kalau udah 40 ke atas. Kalau masih kecil nih, belanjanya mainan, begitu. Belanjanya tuh balon, belanjanya remaja kuota. Kalau udah 40 ke atas mainannya, ya Allah kimia farma. Apotek mainannya. Yang diambil obat apa lu begitu? Obat mulu. Ini belanjanya. Kalau udah 40 ke atas, ini yang disebut berat sukses kalau udah 40 ke atas. Begitu kurang lebih begitu. Ini enggak begitu. Atau mungkin juga karena ada kalimat 40 ini, maka sebelum 40 pun dipaksa jadi pimpinan begitu. Karena mereka kalau udah 40 udah sukses gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Ada yang memahami kayak gitu, tapi enggak juga. Kurang lebih demikian. Bisa aja ada orang dari kecil enggak sukses, sekarang umur 50, alhamdulillah tanahnya ada yang nawar juga. Akhirnya dia dapat duit banyak juga. Umur 50 dia sukses juga ya. Begitu. Dan rumahnya pikir kali, tadinya bingung juga banjir-banjirnya, hilang juga dia. Dibeli juga mau pemerintah gitu. Akhirnya begitu. Enak juga sekarang. Tadinya belakang itu sekarang pada danau, kayak juga ada jalanan begitu. Ada yang kayak gitu. Ini semuanya terserah Allah. Wis alat melihat manfaatin dari umur yang ada. Kita nggak usah pikir mundur dulu baru puyeng. Kalau ngomongin sama orang itu akan berteman sama kita. Dulunya banget dari dulu kan. Kita jangan pikirin dulu ke depan. Ini aja barangkali yang paling pokok. Segini aja lah kita ngaji. Minta izin. Ada cara.